Di tepi timur Pulau Kalimantan, jauh sebelum Gudong-Dong tinggi berdiri, terbentanglah sebuah wilayah yang dipenuhi hutan lebat, rawa-rawa, dan garis pantai panjang berpasir putih. Lautnya biru berkilau, penuh dengan ikan, kerang, dan biota yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka yang berani menantangnya. Daerah ini kelak dikenal sebagai Balikpapan. Namun pada awalnya, hanyalah tanah sunyi yang diselimuti kisah-kisah legenda. Konon, masyarakat pesisir pertama yang singgah di tempat ini adalah pelaut dari suku-suku Dayak pesisir dan Bugis yang gemar merantau. Mereka melihat kawasan ini sebagai tempat singgah yang subur. Hutan menyediakan kayu, sungai memberi air tawar, dan laut menghadiahkan hasil tangkapan berlimpah. Mereka mulai membangun perkampungan kecil dari Rumi Rama Panggung Kayu, berdiri di tepi pantai yang tenang. Nama Balikpapan sendiri syarat legenda. Diceritakan, dahulu ada seorang putri cantik yang dihukum oleh keluarganya. Ia ditempatkan di atas papan besar, kemudian dihanyutkan ke laut. Ombak membawa papan itu berbalik ke tepian. Tepat di wilayah ini, masyarakat yang menemukannya menamakan daerah tersebut Balikpapan, yang berarti papan yang kembali. Dari situlah mitos menyelimuti awal mula nama kota ini. Namun, di balik kisah mitos itu, sejarah juga mencatat bahwa daerah ini berkembang karena pertemuan para pedagang. Kayu ulin, rotan, damar, dan hasil laut menjadi komoditas yang diperdagangkan ke pulau-pulau lain. Perlahan, Balikpapan tak lagi sekadar tempat singgah, melainkan sebuah titik penting di jalur perdagangan Kalimantan Timur. Dan begitulah, dari hutan dan lautan, kisah panjang Balikpapan dimulai. Waktu terus berjalan, dan Balikpapan yang awalnya hanya kampung nelayan, serta pelabuhan kecil, mulai dilirik bangsa asing. Pada akhir abad ke-19, Belanda yang telah lama bercokol di Nusantara, menemukan kabar penting. Di tanah Kalimantan Timur, terkandung cadangan minyak bumi yang melimpah. Kabar ini membuat para penjelajah dan insinyur Belanda segera datang, menembus hutan, dan mendirikan pos pertama mereka di Balikpapan. Tahun 1897 menjadi titik bersejarah. Seorang peneliti Belanda bernama J. Harimanten bersama Koninklijke Nederlandse Petroleum (MAA) Kapi cikal bakal perusahaan minyak raksasa melakukan pengeboran pertama di daerah Balikpapan. Hanya beberapa tahun kemudian, sumur minyak mulai menyembur, mengubah wajah kampung nelayan menjadi kawasan industri baru. Bau minyak dan suara mesin mulai menggantikan sunyi hutan. Penduduk lokal yang awalnya hidup dari laut dan hutan, kini berhadapan dengan dunia baru. Pabrik penyulingan, tangki minyak, dan pelabuhan yang lebih ramai dari sebelumnya. Sebagian dari mereka menjadi pekerja di kilang-kilang, sebagian lain tetap setia menjadi nelayan. Kehidupan berubah cepat. Jalan-jalan tanah mulai terbuka, dermaga kayu berganti dengan pelabuhan besar yang sanggup menampung kapal pengangkut minyak. Namun, tak semua berjalan mulus. Kehadiran Belanda membawa pula cerita tentang penindasan dan kerja keras dengan upah rendah. Para pekerja pribumi harus berjuang di bawah kendali ketat perusahaan kolonial. Di sisi lain, Balikpapan mulai dikenal dunia, bukan karena pantainya yang indah, tetapi karena minyaknya yang berharga. Sejak saat itu, Balikpapan mendapat julukan Kota Minyak, sebuah sebutan yang melekat hingga kini. Minyak menjadi denyut nadi yang menghidupkan kota ini, sekaligus membuka jalan menuju peristiwa-peristiwa besar berikutnya. Memasuki dekade 1940-an, dunia diguncang Perang Dunia II. Balikpapan, dengan kekayaan minyaknya, menjadi incaran strategis. Minyak adalah darah mesin perang dan siapa yang menguasai Balikpapan? Menguasai sumber energi di Asia Tenggara? Awal 1942, pasukan Jepang datang dengan kekuatan penuh. Mereka tahu bahwa kilang minyak Balikpapan adalah harta yang tak ternilai. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Belanda yang kala itu masih menguasai Balikpapan berusaha mempertahankan diri, tetapi kekuatan mereka kalah jauh. Sebelum akhirnya mundur, Belanda membakar sebagian kilang minyak, mencoba mencegah Jepang memanfaatkannya. Namun usaha itu tak bertahan lama. Jepang akhirnya berhasil merebut Balikpapan. Dan sejak saat itu,
Kota ini menjadi salah satu basis penting bagi operasi militer mereka. Di bawah pendudukan Jepang, rakyat Balikpapan mengalami masa sulit. Banyak pekerja dipaksa bekerja keras menjaga produksi minyak demi kepentingan perang. Kelaparan, penderitaan, dan pengawasan ketat menjadi bagian dari keseharian. Namun di tengah penderitaan, semangat perlawanan rakyat tak pernah padam. Mereka menyimpan harapan bahwa suatu saat penjajahan ini akan berakhir. Tahun 1945, menjelang akhir perang, giliran sekutu yang datang. Amerika dan Australia melancarkan serangan Besar-Biseren untuk merebut kembali Balikpapan. Ledakan bom mengguncang kota. Langit dipenuhi asap hitam, dan daratan berguncang oleh dentuman meriam. Pertempuran ini tercatat sebagai salah satu pertempuran terbesar di wilayah Kalimantan. Ribuan tentara bertempur, ribuan lainnya gugur. Balikpapan, porak-poranda, kilang hancur. Rumah-rumah penduduk rata dengan tanah, dan banyak nyawa melayang. Namun, di balik kehancuran itu, satu hal menjadi nyata. Balikpapan kini tercatat dalam sejarah dunia sebagai kota yang diperebutkan karena minyaknya. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Namun, bagi Balikpapan, jalan menuju kebebasan penuh tidaklah mudah. Meski Jepang menyerah kepada sekutu, situasi di lapangan masih kacau. Pasukan Belanda mencoba kembali menguasai Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan, demi mengendalikan minyak yang sangat berharga. Tetapi rakyat Indonesia, termasuk pekerja dan masyarakat Balikpapan, telah memiliki semangat baru, mempertahankan kemerdekaan. Perlahan namun pasti, kendali atas Balikpapan beralih ke tangan Republik Indonesia. Perusahaan minyak yang dulu dikuasai asing, satu persatu diambil alih oleh bangsa sendiri. Tahun 1960 menjadi tonggak penting ketika pemerintah mendirikan Pertamina sebagai perusahaan negara. Balikpapan pun resmi menjadi salah satu pusat operasi utama Pertamina, dengan kilang minyak besar yang berdiri megah di tepi laut. Seiring berjalannya waktu, wajah Balikpapan berubah drastis. Dari kota yang pernah porak-poranda akibat perang, ia bangkit menjadi kota industri. Kilang minyak modern, pelabuhan besar, dan pemukiman baru tumbuh pesat. Jalan-jalan beraspal mulai menghubungkan kampung-kampung nelayan dengan pusat kota. Arus pendatang datang dari berbagai daerah di Nusantara, Jawa, Bugis, Banjar, hingga Toraja. Mereka bekerja sebagai teknisi, nelayan, pedagang, atau buruh kilang. Keberagaman inilah yang kemudian membentuk corak khas masyarakat Balikpapan yang terbuka dan majemuk. Namun, pesatnya pertumbuhan membawa tantangan. Polusi minyak, ledakan penduduk, dan kesenjangan sosial mulai terasa. Meski demikian, Balikpapan tetap menjadi primadona Kalimantan Timur. Ia bukan hanya kota minyak, tetapi juga kota yang menjadi pintu gerbang ke wilayah pedalaman dan pusat pergerakan ekonomi baru. Balikpapan bangkit dari reruntuhan perang, meneguhkan dirinya sebagai kota strategis Indonesia di jalur energi dunia. Hari ini, Balikpapan bukan lagi sekadar kota minyak. Ia menjelma menjadi kota modern yang teratur, bersih, dan dikenal sebagai salah satu kota dengan tata ruang terbaik di Indonesia. Jalan-jalan mulus, terbentang. Gedung-gedung tinggi berdiri berdampingan dengan pantai-pantai indah. Sementara kilang minyak Pertamina masih berdiri gagah, menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini. Sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur, Balikpapan memiliki pelabuhan internasional dan bandara modern yang menghubungkannya dengan berbagai kota besar di Nusantara. Pertumbuhan ekonominya ditopang bukan hanya oleh minyak, tetapi juga sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Pantai-pantai seperti Melawai, Kemala, hingga Lamaru menjadi magnet wisatawan. Sementara hutan lindung Sungai Wain memperlihatkan bahwa Balikpapan juga menjaga keseimbangan dengan alam. Yang lebih membanggakan, Balikpapan kini menjadi kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara IKN. Dengan infrastruktur, SDM-W, dan reputasi sebagai kota yang tertib, Balikpapan dipilih menjadi gerbang utama menuju Ibu Kota baru Indonesia. Ini menempatkan Balikpapan pada posisi strategis, tidak hanya sebagai pusat energi,
tetapi juga sebagai penghubung masa depan bangsa. Masyarakatnya yang heterogen tetap hidup rukun. Tradisi lokal berpadu dengan modernitas, menciptakan identitas unik, disiplin, terbuka, dan pekerja keras. Julukan kota minyak tetap melekat. Tetapi kini, Balikpapan juga dikenal sebagai kota hijau dan kota berkelanjutan karena komitmennya menjaga lingkungan di tengah geliat pembangunan. Dari mitos tentang papan yang kembali, dari kilang minyak yang membara, hingga pertempuran besar yang menggetarkan dunia, Balikpapan terus menulis sejarah. Kota ini bukan hanya milik Kalimantan Timur, tetapi juga milik Indonesia. Sebagai simbol ketangguhan, kerja keras, dan harapan, Balikpapan, kota yang lahir dari laut dan minyak, kini melangkah pasti menuju masa depan.